pertanyaannya, daftarnya mana? Anda mau cari di mana daftar itu? Nggak ada, Pak. Database pun nggak ada. Nggak ada di bekas BUMN lama, nggak ada di BP BUMN, nggak ada di Danantara, apalagi yang saya selidiki tadi BRI, PLN, Pertamina, ya nggak jelek tiga-tiganya, tapi juga tidak bagus. Sama saja dengan loh, kalau begitu nggak ada Danantara kan dia juga selama ini segitu. Bahkan pernah diakui oleh Danantara masih 60% BUMN dari sisi jumlah BUMN-nya bukan duitnya. Itu masih rugi. Kalau di total masih laba sebenarnya. Nah, kalau Danantara ini dinarasikan mau memperbaiki ini semua. Nah, sayangnya kita tidak punya informasi yang memadai. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas tentang Danantara. Apa yang terjadi, perkembangannya seperti apa, dan mungkin juga menanggapi beberapa hal yang belakangan mencuat terkait dengan Danantara, misalnya tentang penempatan komisaris yang dianggap itu tidak memiliki kompetensi dan sebagainya. Nah, untuk memahami secara utuh, kita mengundang kembali ke Ruang Dialektika ekonom senior Bright Institute, salah satu dari duo Rizky kami ya. Dua ekonom plat kuning kita yang kemudian perspektifnya tentang ekonomi sangat menarik untuk kita dengarkan. Kita sambut di Ruang Dialektika Bung Awal Rizky. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau datang lagi ke Ruang Dialektika ngomong tentang Danantara ini. Saya akan memulai dengan cuitan dari seorang hedge fund manager. Katanya dia base-nya di Hong Kong sama Jepang gitu ya, Martin Dechowski, yang kemudian mengomentari terakhir itu ada berita komisarisnya komisarisnya BUMN itu ternyata background-nya, latar belakangnya itu asistennya artis. Kuliahnya di mana nggak jelas gitu. Tapi itu serangkaian aja karena kemudian sebelum-sebelumnya juga rame yang kuliahnya di mana nggak ini, background-nya hanya pernah jadi tim suksesnya Prabowo gitu. Danantara menjanjikan ada restrukturisasi gitu kan. Padahal kemudian salah satu komponennya itu seringkali kemudian menjadi pertanyaan, hanya komisaris aja kompetensinya nggak ada, gimana ngomong restrukturisasi. Mulai dari situ dulu, sebenarnya sudah dilakukan apa sih restrukturisasi di Danantara ini, Bung? Saya jawab yang ringan dulu, mengapa ada beberapa bahkan dianggap cukup banyak ya komisaris yang ya tidak sesuai dengan kompetensinya, andai fit in proper test-nya sesuai dengan tata kelola, dengan business judgment rules, kemungkinan besar nggak lolos. Nah, itu terjadi kan, gitu. Seperti salah satu contohnya yang dinilai itu yang tadi dinyatakan. Tapi kita harus ingat, penyakit ini kan bukan penyakit periode ini saja, sudah berperiode-periode BUMN. Tempat parkirnya tim sukses kira-kira gitu ya? Ya bisa begitu, atau sekurang-kurangnya tadi, artinya sebagian jabatan komisaris itu memang dijatahkan seolah-olah untuk pihak-pihak yang nggak perlu terlalu memahami bisnis dari BUMN yang bersangkutan, tapi adalah titipan, misalnya. Kan kurang lebih begitu. Nah, sebetulnya itu yang salah satu ingin diperbaiki dengan adanya Danantara. Itu kan jelas kan, kita bisa melihat di mesin pencarian. Tekad awalnya Danantara pun ingin mengurangi, bahkan meniadakan hal seperti itu. Tapi masih terjadi. Nah, kenapa masih terjadi? Kan kurang lebih begitu. Jadi timbul pertanyaan, loh, Danantara dalam hal ini kok kelihatannya tidak sesuai dengan harapan. Yang bahkan dinyatakan oleh Presiden sendiri kan. Saya mau maju lagi, tapi persis seperti kata Mas Winarko tadi, ya bagaimana dengan harapan-harapan yang lain kan? Jadi ini kan sudah jadi rahasia umum, dan BUMN ini selain soal itu kan juga dikritikan selama 2-3 dekade ini, BUMN ini dianggap tidak efisien, kurang efisien. Jadi baik dilihat dari rasio-rasio, misalnya rasio laba terhadap aset, pertumbuhan laba dan sebagainya, dia dianggap tidak berkinerja sebaik seandainya itu swasta murni. Kan benchmarknya ada. Misalnya ROA di kisar 2%-an itu, ROA yang standar ya 5 gitu, 6. Nah, Prabowo pengen 7 nih. Itu bisa dicari dulunya. Artinya dengan Danantara ini diperbaiki. Nah, masalahnya kalau bicaranya keseluruhan BUMN yang diserahkan diurus Danantara, kita belum dapat datanya, kan begitu. Nah, bisanya yang BUMN
individual yang TBK. TBK kan mau nggak mau April dia udah harus keluar semua. Yang belum, yang nggak TBK ada yang keluar, ada yang belum. Kalau enggak kan disemprit sama bank. Disemprit. Nah, kalau ini kan juga kalau misalnya 2025 ya ini yang lagi diangkat-angkat BRI labanya besar. Nah, bahkan membagi laba terbesar. Ya, lalu ingin dikesankan tuh karena adanya Keberhasilannya Danantara. Ya nanti dulu, karena untuk Danantara kita harus lihat keseluruhannya. Kalau BRI ya kita analisis BRI. Jangan-jangan laba BRI ini dibandingkan tahun-tahun lalu sama saja. Kalau atau lebih sedikit. Saya jawab aja ini. Kalau dari sisi laba berjalan lebih sedikit. Meskipun nggak jauh ya dari 60-an. Terus kenapa kok dikesankan? Nah, tapi ketika bagi lain lagi. Oke. Jadi laba tahun berjalan itu pendapatan usaha dikurangi beban usaha, dapat laba usaha, dikurangi beban keuangan plus pajak, itu dapat laba berjalan. Sedangkan yang dibagi itu kan kadang ngambil dari laba-laba tahun lalu. Jadi ini juga menurut saya sekaligus jawab Danantara ini sejauh ini, bahkan jangankan netizen, saya ini ekonom, artinya kan kerjaan saya memang ya ngeliat-ngeliat gitu. Saya dapat info Danantara itu satu dari pernyataan-pernyataan pejabat Danantara, ya toh, rilis. Dan yang kedua dari silang sengkarut, kadang di tengah-tengah pembicaraan apa ada pembicaraan tentang BUMN. Kalau kita masuk ke laman Danantara, nggak ada informasi yang mencukupi untuk kita lakukan analisis. Nah kan jadi tadi ketika BRI ya seolah-olah ini kesuksesan Danantara. Ketika saya mempelajari BRI ini baru BRI ini enggak juga. Ya BRI tahun 2022 tidak buruk, tapi tidak lebih baik dari 23 dan 24. Bahkan dari sisi nominal laba tahun berjalannya lebih sedikit. Artinya nggak ada faktor Danantara. Nah, saya sedang tapi on progress ya. Saya sudah lihat PLN lalu Pertamina. PLN juga dibilang laba sama kejadiannya dengan BRI. Bahkan ada beberapa hal di PLN dan Pertamina yang perlu diberi catatan. Misalnya karena pemerintah mungkin di 2025 kemarin mengalami kesulitan fiskal, mungkin beberapa utang utang kompensasi dan subsidi sebagiannya ditunda. Maka di catatannya ini piutang pemerintah naik. Maksud saya, Danantara ini kan penjumlahan ini semua nantinya. Nggak bisa dong. Kan dia sendiri ngakui, bahkan pernah diakui oleh Danantara masih 60% BUMN dari sisi jumlah BUMN-nya bukan duitnya. Itu masih rugi. Kalau di total masih laba sebenarnya. Yeah. Nah, kalau Danantara ini dinarasikan mau memperbaiki ini semua. Nah, sayangnya kita tidak punya informasi yang memadai. Kurang lebih begitu. Ini biar clear ya. Berarti hanya dari katakanlah pitch-nya gitu ya. Ini kan lembaga pengelola investasi juga gitu kan. Kalau hanya dari informasi pitch-nya aja kemudian orang nggak ada dapat data kinerjanya, data keuangannya tentu saja belum ada gitu kan. Gimana orang calon investor lah katakanlah kemudian itu bisa mempercayai atau bisa melihat kinerjanya Danantara? Pertanyaan bagus nih. Saya ada di diskusi tertutup dengan para ekonom, sama-sama pada bingung. Karena suatu perusahaan kalau misalnya ke internasional mau cari utang dan apalagi utangnya itu dalam bentuk obligasi. Exposure-nya kan harus lengkap sekali kan. Kalau surat ya harus jelas. Nah, ini bagian mana yang dia laporkan? Kita nggak dapat bocorannya. Nah, jelas tidak Danantara keseluruhan. Jadi surut sedikit. Jadi Danantara ini kemudian dibentuk ada yang namanya Badan Pengelola Investasi Danantara. Ini atasnya nih. Yeah. Nah, BPI Danantara. Lalu ini big picture-nya ya? Big picture-nya. Nah, BPI Danantara ini membawahi dua lagi entitas. Yang satu holding aset atau holding operasional dan aset manajemen ya. Dipimpin Doni Oskarya, CEO. Yang satunya investment. Gak sederhananya ya, holding aset ini merestrukturisasi seperti yang banyak diberitakan. Itu juga sama. Kita cuma berita kan, kita nggak tahu. Bahkan para pemirsa disebut pernah 1036 lalu jadi 900. Jumlah BUMN-nya ya? Pertanyaannya, daftarnya mana? Anda mau cari di mana daftar itu? Nggak ada, Pak. Database pun nggak ada? Nggak ada. Di bekas BUMN lama nggak ada, di BP BUMN nggak ada, di Danantara apalagi. Ya ada pasti daftar itu, nggak mungkin nggak ada. Berserakan. Tapi maksudnya publik nggak punya. Mungkin sedikit menggesek-gesek juga. Kenapa DPR nggak minta daftar itu? Misal. Nah, ini aset manajemen restrukturisasi. Intinya holding aset ini kan ingin mengelola aset ini biar benar, mencatatnya benar. Nah ini penting nih. Karena kalau catatannya aja nggak benar, bagaimana mengelolanya yang benar kan?
lalu dia dipastikan dikelola untuk apa, lalu selama ini menghasilkan apa. Tadi termasuk sudah memang dilakukan, kita juga harus mengakui, cuma nggak dilaporkan kan. Yang rugi-rugi udah dikumpulin, dihitung, yang laba-laba begini. Ini tugasnya aset manajemen. Nah, si yang satunya lagi dana holding investasi. Ini yang cari utangan yang sebelah sini. Tapi dia pasti cari utangan berdasarkan catatan sini kan, Iya, karena leverage kan. Ya harus dilihat asetnya dulu kan. tapi kita tidak tahu ketika kemarin diumumkan dapat jangan merah putih sama Patriot itu lain soal ya. Ini yang benar-benar bond kan ada pengumuman tuh. Dapat global bond Iya. Danantara Dan sekian miliar. peminatnya membludak gitu kan. Lah itu dari mana investor keputusannya untuk mereka mau investasi di Danantara? Pak, mungkin saya ini kan sedikit. Kan pemerintah juga buat global bond, Ya, buat rupiah. ya Patriot sama Itu ada Patriot Bond itu. prospektusnya loh. Bahkan prospektus yang lengkap maupun yang summary. Yang kita publik bisa lihat summary-nya di lamannya Kementerian Ya, Keuangan. investor pegang lengkapnya. Iya, pegang lengkapnya. Saya ekonom saja bisa lihat dari ini. Ini kan nggak ada. Jadi kalau orang kita mau cari utang, sebutlah 5 miliar dolar, ya kan kita minimal punya aset mungkin 10 atau 20 kan. Terus kita apa, catat. Ini tahu yang mana dari yang ini. Nah, kalau nggak, menurut saya tidak mungkin dia membawa buku keseluruhan Danantara. Kita juga nggak tahu. Bisa jadi yang menjadi underlying dari utangan ini utang adalah BUMN yang sehat-sehat. sekumpulan BUMN yang cukup untuk dapat duit. Tetap saja pertanyaannya, benar nggak 5 miliar ini dapat? Kita tahunya kan cuma dari Berita. yang berasal dari Danantara. Karena kita nggak lihat laporan keuangan Danantaranya. Kalau kita lihat kan kita lihat tuh liabilitasnya, utangnya ada nggak dia nerbitnya. Jadi transparansinya sampai hari ini tuh memang masih belum ini ya. Itu yang paling kunci, transparansi. Tapi sebelum transparansi itu tentu saja adalah konsep ya. Ya mungkin sederhananya konsep tata kelolanya seperti apa. Misal Gimana? tadi kan ada presiden. Presiden ada BPI Danantara. Nah kan BPI Danantara ini entitas apa? Kalau dari gitu BPI Danantara ini badan atau perusahaan gitu misalnya. Ya kayaknya dua-duanya, tapi ini maksudnya ini saja perlu Masih belum jelas. belum jelas banget. Nah di bawah BPI Danantara ini jelas perusahaan. Tadi holding aset dengan holding investasi ya. Nah, mereka ini menggabungkan dari dana-dana dari BUMN-BUMN ini jelas. Nah, lalu ada badan pengatur BUMN menggantikan Kementerian BUMN. Nah, ini ketidakjelasan yang lain. Si BPI Danantara ini dalam hal apa? BPI maaf, ini BP. Beda I ya. Ini badan pengelola, ini badan pengatur. Kalau secara bahasa si badan pengatur ini kayak kementerian buat aturan-aturan. Nah ini pengelola. Tapi kalau kita baca BP Danantara, dia juga bisa, mungkin bukan aturan ya, membuat kebijakan. Ya kebijakan buat si bawah, ya ke bawahnya tetap aturan kan. Nah bahkan pertanyaan yang lebih teknis mungkin buat kita, termasuk saya. Kalau orang tadi yang pertanyaan diusulkan menjadi komisaris, apakah BP Danantara ikut? Menurut aturannya ikut loh dia. Paling nggak setuju. Kemudian ketika dia nih di badan aset ini, dia ke BP Danantaranya langsung, atau ada juga pengetahuan yang diberikan kepada si holding. Anggap aja BP ini 2 nih. Dan ada juga catatan si kementerian yang digantikan BP BUMN ini melaksanakan mandat ini, tapi tidak seluruhnya. Presiden juga disebut-sebut. Nah ini jarang yang tahu nih. Presiden memberi mandat kepada BP Badan Pengatur ya BUMN, memberi mandat kepada BP Pengelola, tapi dia tidak semuanya dimandatkan. Tidak ada aturannya. Tapi kalau begitu boleh dong presiden atau atas nama presiden. Saya pengen itu. Anak ini di sini. Nah gini, kita tadi mungkin nggak enak aja Mas Winarko. Ya, kita tidak menyebut nama. Ya, tapi kan ada juga sudah berita-berita kelompok tertentu dengan ya atribut tertentu. Iya. Komisaris kan. Itu sudah dirilis teman-teman Transparansi Iya, Internasional makanya. tahun kemarin. Nah, Komposisinya dari partai berapa, iya. dari afiliasi berapa. Iya. Nah problemnya tadi kan berarti dari sisi itu tidak ada Danantara sejauh ini belum memperbaiki penyakit lama BUMN. Dari sisi mengefisienkan, meningkatkan laba, meningkatkan layanan publik, meningkatkan rasio-rasio keuangan, kita tidak tahu. Ya, ada info-info terhadap beberapa BUMN. Mesti yang diberitakan yang bagus. Yang bagus saja. Saya udah mulai selidiki satu-satu. Dari 1-2 yang saya selidiki tadi BRI,
PLN, Pertamina, ya nggak jelek tiga-tiganya, tapi juga tidak bagus. Sama saja dengan, loh kalau begitu nggak ada Danantara kan dia juga selama ini segitu. Artinya, Intervensinya apa nah misalnya? lalu yang tadi juga ketika dia berutang, dia pakai buku yang mana untuk cari utangan? Kita juga tidak tahu, kita belum tahu dapat utang 5 miliar itu rilis atau beneran dapat. Loh ini bener kan? Karena kita harus lihat nanti, karena itu kan namanya obligasi kan lihat. Nah maka cara melihat keseluruhannya ini, maka menurut saya salah satu akar masalah adalah ketidakjelasan ya kalau desain lebih tepat. Oke, gini mungkin biar audiens lebih. Kalau TBK itu kan ada entitas yang memaksa mereka perusahaan-perusahaan yang terdaftar Ya. itu untuk rilis yang keuangan yang rutin, Ya. informasi dan benar dan sebagainya. Karena kemudian ada sanksi yang bisa Ya. dikenakan oleh BI terhadap mereka gitu kan. Bersefek. Dan antara itu ada nggak yang menggitukan? Ada yang institusi yang kemudian memaksa dia untuk, ya katakan laporan keuangan ngapain 2 tahun gitu. Ya. Kenapa nggak di Ya. akhir tahun misalnya atau tiap 3 bulan misalnya, atau kita aja keuangan APBN kita aja bisa kok tiap bulan gitu. Ini kan perusahaan yang kemudian entitas yang mewadai seluruh BUMN. Kenapa nggak seterbuka itu? Ya. Atau nggak ada sama sekali ya kewajiban itu untuk Kalau terbuka itu? dibilang nggak ada, kita mulai dulu jangan aturan. Pernyataan Presiden. Kan kalau nanti disilahkan dicari mesin pencarian. Udah setahun setengah yang lalu. Dia punya ide Danantara bahwa kita lihat positifnya dulu. Iya. Ini kita punya BUMN. Waktu itu masih disebut 10.000 triliun aset totalnya. Sekarang sudah 13.000 lebih loh. Kemarin sempat disebut 14.000, tapi saya lihat angkanya sebenarnya masih 13.000. Whatever lah, tapi kan segitu. Itu kan diomongin. Masa kita dengan segitu tidak bisa memperoleh laba sekian, tidak punya perusahaan yang kelas dunia. Nggak bisa meleverage Oke lah. investasi. Nah, udah ini masuk toh sudah. Kalau kita lihat lagi di beberapa kesempatan, Presiden mengatakan Danantara ini harus terbuka dan harus bisa diawasi, bisa diketahui oleh seluruh orang. Itu ada loh. Jadi ada tekad. Ya, ada mandat. Ya, ada tekad dari Presiden sebagai narasi, orasi bahwa ini harus menjadi sesuatu yang terbuka. Dan bisa diawasi oleh semua orang tadi. Itu oleh semua orang, terutama DPR mestinya akan mewakili kita dan kita semua lah. Ekonom apalagi kan kita punya kewajiban moral. Nah tadi kalau si perusahaan di antara mereka ini kan banyak BUMN. Nah di antara BUMN ini ada yang bersifat terbuka. Ini mungkin info juga buat pemirsa. Yang TBK itu artinya sahamnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Ada yang dijual ke publik. Ada yang dijual ke publik bukan milik pemerintah. Nah, dia oleh Bursa Efek itu kan diwajibkan memiliki laporan. Makanya ada TBK itu kan. Nah, tapi kan dia mau nggak mau seperti itu kan. Nah, tetapi si Danantara kalau kita baca, nah ini juga informasi. Danantara ini kan Undang-Undang BUMN itu tahun 2003. Kemudian ada beberapa amandemen yang sifatnya tidak langsung, maksudnya tidak Undang-Undang BUMN, tapi di Undang-Undang Omnibus Law lah, yang menyerempet BUMN. Memang ikat. Nah, yang benar-benar amandemen langsung ke pasal BUMN itu kan Undang-Undang Nomor 1 2025 ya, kalau nggak salah April atau Februari gitu ya. Tahun kemarin ya. Ya, tahun kemarin. Itu yang pertama kali ada nama Danantara. Di situ belum sampai setahun ada amandemen. Itu disebut amandemen ketiga ya. Nomor 16. Jadi jarak 7 bulan atau 8 bulan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun. Ini ada lagi ada yang dirubah. Dan yang dirubah itu substansi. Apa itu, Bang? Nah, misal di Undang-Undang Nomor 1 awalnya Danantara ini disebut bahwa pengelola Danantara itu adalah bukan penyelenggara negara. Rame lah kita. Nggak bisa. Nah, mungkin termasuk saya di kanal saya. Nggak ada akuntabilitasnya. Kolega saya Yanuar di sini bicara kan. Kita di lembaga yang. Nah, ternyata diakomodir, Pak. Di baru ini dihilangkan. Jadi tetap penyelenggara negara sekarang. Nggak ada pernyataan. Ya, tapi itu ya kalau itu hilang berarti kan merujuk pada undang-undang yang lain ya penyelenggara negara dong. Ya, okay. Misal. Kemudian ada juga soal di yang nomor 1 itu, ini yang penting banget ya, bahwa BPI dan Danantara lah. Berarti kalau Danantara ini ya BPI-nya ya holdingnya dua-duanya itu BPK karena dia sebelumnya karena di undang-undang itu tidak penyelenggara negara, BPK nggak bisa periksa. Bisa Pak, tapi untuk hal tertentu dan seizin DPR lah di penjelasannya. Hal tertentu itu tidak bisa menyangkut operasional. Jadi sederhananya nanti kalau yang buat surat utang ini nggak bisa nih ini. Karena dilindungi business judgment rule itu ya. Nah, apakah pasal ini diganti? Enggak Pak.
dihilangkan. Artinya bisa juga diperiksa berarti sekarang. Bisa, tapi ya ada lagi pasal yang membuat ini jadi ngambang. Nah, ini ya kita tidak masuk aspek hukumnya. Yang penting membandingkan dua itu saja. Kita yang baru ini memang menjawab beberapa kritikan, tapi sebagian tidak tetap tidak jelaskan ini, Mengambangkan. mengambangkan. Nah, secara keseluruhan yang paling mendasar mungkin kita harus lihat BUMN ini sebelum ada Danantara seperti apa secara gambaran umum. Jadi andai nanti Danantara membuat laporan keuangannya, kita kan punya patokan ini, benar nggak? Jadi misalnya dia asetnya berapa, Iya. yang terutama yang di bawah Kementerian BUMN ya, ini penting juga. Sebetulnya yang resmi diserahkan itu yang di bawah Kementerian Keuangan tidak. Jadi di bawah Kementerian Keuangan itu ada beberapa BUMN itu. Sebentar, ini juga masih mungkin biar clear ke publik. Berarti undang-undang itu tidak secara otomatis semua BUMN itu sudah dikelola Danantara per hari ini. Ya, kalau menurut aturannya kan dia prosesnya harus melalui aturan berikutnya, bisa peraturan pemerintah. Karena itu undang-undang kan dibayar bisa ya tadi bisa Dan bunyi tegas penyerahan. ya bisa peraturan badan pengatur dong, karena kan level kementerian. Bisa juga terkait dengan internalnya si BPI. Nah, karena ya ini saya mau coba toleransi. Jangankan mindah perusahaan, Pak. Kita mindah rumah aja butuh waktu. Nggak mungkin cari janji, kecuali kita punya izin. Ya, ini Iya, membela. masalahnya kalau yang urusannya Bung Awali pindah rumah, saya nggak berkepentingan Ya, untuk tahu. bagus. Ini pernyataan yang bagus. Ya kita itu, ya saya betul. Artinya kan bahwa dia butuh waktu, kita akui. Tapi kita butuh Iya. cerita juga. Minimal progres. Iya, progresnya berapa yang sudah dipindah, ya toh? Yang sudah, karena secara hukum dia tidak seketika nih aset. Jangan bicara yang ribuan BUMN ya, ribuan ini kan termasuk anak cucu lalu. Nah, karena definisi BUMN juga mengalami pergeseran. Iya. Dahulu yang disebut BUMN itu yang 51% ke atas. Sekarang enggak, lebih longgar. Iya. Jadi sehingga yang dulu anak cucu itu hanya anak cucu BUMN, bukan BUMN. Sekarang dianggap BUMN dengan aturan yang nomor 1. Jadinya jumlahnya 1070 something itu. Sempat disebut 1034, sekarang turun 944, katanya mau jadi 300. Saya mah simpel aja, daftarnya mana? Bener nggak? Daftarnya mana? Nggak ada, Pak. Dan 300 itu kapan? Ya, saya sih sebagai ekonom, kalau kerja keras masih dapat, tapi tidak full. Jadi saya masuk nih misalnya ke BRI. Iya. Nah, di laporan tahunan BRI kan saya tahu daftar anak-anaknya ke sini. Tapi ya masa negara seperti itu kan. Cari data aja harus ngecer-ngecer sendiri gitu ya. Kembali ke sini. Nah, saya juga mengatakan ini atas info yang konfidensial. Saya nggak bisa mengatakan ya bahwa karena belum diumumkan kan. Saya cek di laporan terkininya, tapi yang per 31 Desember, bukan kita diskusi bulan Juli ini, yang dipindah itu baru sekitar, bukan 1.000 ya, dari 80, terakhir kan 85, itu 52. BUMN. Tapi mungkin di 6 bulan ini yang lain selesai, kan nggak tahu. Nah, si inbranknya itu, karena itu teknis ya, dia dipindah dulu ke namanya biro apa gitu. Jadi ada cangkang, nanti cangkang yang baru pindah ke Danantara. Kurang lebih begitu. Nah, di Danantara ini juga nanti membagi lagi bahwa kan ada istilah 1%, ada Danantara ini mewakili negara, ternyata hanya pegang 1%. Yang di Warna itu dipegang Danantara, Danantaranya dipegang oleh pemerintah. Dia bagi lagi nih. Nah, dibagi lagi, BUMN-nya daftarnya di mana gitu misalnya kan. Saya jelasin ini karena saya masih tidak jelas loh. Saya ini sedang melototi laporan yang konfidensial itu. Tapi ini pasti akan diumumkan, belum waktu. Itu saya saja sebagai ekonom loh, ya meskipun saya nggak ahli akuntansi. Iya. Itu saja masih belum jelas. Apalagi publik awam. Sekarang gampangannya sebelum dipindah, itu seluruh BUMN itu kira-kira asetnya di tahun 2020 itu 11, saya bulatin semua angka ya, 11.000 aset. Kemudian ada utang, kemudian ada ekuitas. Ekuitasnya itu kurang lebih 371 triliun modal seluruh. Tetapi kan 371 tidak semuanya punya pemerintah, karena tadi ada yang TBK. Punya pemerintah itu kurang lebih bukan 300, jadi 1.700. Itu kurang lebih 1.300-an triliun si punya pemerintah. Nah, ini dipindah bagaimana yang 1.300-an triliun ini ke Danantara? Itu kan kita mau tahu. Nah, sampai sekarang kita nggak dapat info.
Tapi dari info sementara yang saya lihat itu, tapi belum belum komplit karena per 31 Desember, kan belum sampai sekarang. Ini ternyata Danantara dapat, kemudian yang ini dapat aset, karena dipisah lagi. Nah, apapun bentuknya, pertanyaan yang paling serius adalah yang dimiliki Dana Aset Manajemen, lalu dimiliki Danantara itu sebagai apa? Karena kalau di-inbrand dari aset pemerintah, milik pemerintah, berarti aset pemerintah berkurang dong. Iya. Sebanyak itu, sebanyak 1000-an lebih tadi. Kan? Tapi saya baca ternyata enggak. Gimana tuh? Double bookkeeping dong? Enggak, reklasifikasi aja. Oh, reklasifikasi. Jadi di situ disebut ya BP Danantara. Tapi mau reklasifikasi atau enggak nanti akan ada pembahasannya. Ini salah satu yang membingungkan. Dan ternyata yang di-inbrand baru 1000-an, tapi totalnya akan 3.400-an. Cerita-cerita ini aja. Bahwa nanti berarti status BUMN itu milik Dana Aset Manajemen, Danantara. Danantara bisa nyuruh-nyuruh. Tapi per buku itu punyanya si holding aset. Make sense nggak? Holding aset ini perusahaan loh. Dan bukan milik negara, milik Danantara. Makanya, jadi pertanyaan besarnya, dan nanti kalau tiba-tiba Danantara secara keputusan bisnis memutuskan untuk menjual itu, pemerintah sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mestinya nggak bisa. Ya. Jadi PLN nanti misalnya sempat ini bisa Ya. terjual gitu. Kalau secara aturan yang kelihatan, ya yang kelihatan tertera ya, kita nggak bicara politikal ya, ya dia nggak perlu. Meskipun tadi kan ada yang samar, bahwa BPK masih bisa memeriksa. Atas permintaan DPR. Nah, ya kan berarti kan lu ngapain jual? Oke, bisa mempertanyakan. Bisa nggak jadi dijual kan? Bisa seperti itu. Saya sih tidak sampai kepada PLN dan Pertamina. Yang kecil-kecil itu ya. Kecil tapi gede. Ya Bukit Asahan, batubara kan, atau nikel atau Antam, misal. Dan tadi sudah saya katakan, ketika dia atau yang lebih gampang dijual bank. Karena kan sudah bank itu rata-rata kepemilikan pemerintah 52 sampai 55. Saya juga membayangkan paling kalau pertama dijual ya bank gitu jadinya. Nah, begini. Dan kita tidak tahu ketika kan ada dua. Ini mudah-mudahan nggak bosan nih pemirsa. BP Danantara di bawahnya ada holding aset, ada holding operasional, ada holding investasi. Yang ini restrukturisasi, menata dan sebagainya. Yang ini cari dana dan juga kalau ada investasi baru nanti tuh waste energy ini. Nah, tapi harus sepersetujuan Danantara, BPI, Badan Pengelola. Nah, ini kan cari utang. Pakai buku ini kan? Buku seluruhnya atau buku sebagiannya. Nah, bagaimana kita kan tidak tahu perjanjian surat utang itu. Bagaimana kalau yang jadi jaminannya adalah sebagian dari aset ini. Nah, umpama nih kan kita nggak tahu. Ya kita boleh dong karena kita nggak tahu. Salahnya sendiri. Kalau secara logika sih begitu. Nggak mungkin orang memberi utang. Prospeknya nggak jelas kok gitu. Dan nggak ada tanda petik jaminan kan. Jaminannya kalau karena investasi yang real, yang perusahaan atau investasi usaha baru kan belum ada secara ini sekarang. Nah, jadi ini kan menambah ketidakjelasan saja. Tapi kembali coba kita telusuri lagi maunya presiden untuk memperbaiki. Salah satu yang disebut-sebut itu sebenarnya pendapatan negara loh. Jadi presiden pada waktu itu saya ingat bicaranya pengen kalau ini dikelola lebih baik 8%. Jadi nanti akan memberi 8. Dia nyebut-nyebut angka 7, 8. Bahkan terakhir-terakhir kan ada yang misleading itu ketika dia bilang naik 100%, dipikir dia naik jadi 100 anunya kan. Tapi 200 sampai 300 sebenarnya kan 3 kali lipat dari 2 sebenarnya. Tapi yang dilaporin secara lisan itu bukan seluruh BUMN. Tapi tadi yang itu untung-untung aja. Nah, satu hal, persoalannya ketika umpama nih benar-benar Danantara bisa memperbaiki ROA yang BUMN yang dikelola dia dari rata-rata 2,5 dahulunya, bahkan kadang di bawah 2, itu menjadi 5 lah, apalagi 7. Terus untuk apa duit itu? Karena sebelumnya ketika dia ROA-nya hanya 2-2,5%, ngasih duit loh ke APBN. Iya, dividen. Nah, jadi kan biar dia labanya segitu, sebagian laba disetorkan kepada APBN. Biasanya laba tahun lalu untuk tahun yang sekarang. Sekarang 2025 yang terjadi ini nggak ada masuk sama sekali. Nggak ada. Tahun 24 terakhir 82 triliun. Tahun ini menurut rencana semula dari rancangan APBN waktu itu 95. Sekarang untuk Danantara semua. Nah pertanyaannya,
Kalau ini nanti ternyata Danantara ini kita prasangka baik nih Pak, meskipun kita kritik-kritik ternyata laba bener. Jadi BUMN yang laba dikurangi BUMN yang lebih itu kan dapat total laba. Laba betulan. Pertanyaannya untuk negara yang mana? Bener nggak saya? Skemanya apa Danantara Dan itu belum stop? jelas ya. Nah, jawabannya belum jelas. Kalau perusahaan kan diputuskan di RUPS kan, laba yang ditahan Ya, mana ya, berapa, laba yang dijadikan ya, dividen berapa gitu kan. ya. Tapi kan Nah, kalau Danantara itu nanti keputusannya di mana? ya, Siapa? Atau itu murni keputusan mereka untuk itu mereka. Tetapi sekali lagi ada tradisi toh bahwa BUMN yang gede-gede yang labanya banyak itu store. BRI store, Pertamina store, Mandiri store, bahkan PLN saja store 2024. PLN loh, itu 6 triliun, Pertamina 9 triliun, BRI 25, 824 loh. Maksudnya sekarang itu bagaimana gitu loh. Kalau sekarang enggak, kapan? iya. Nah, skema itu tidak dinyatakan di misalnya Undang-Undang BUMN. Kalau sebelumnya itu kan lebih tradisi tuh. Tidak. Tapi omongannya presiden kan dia mau dapat pendapatan. Iya, iya. Untuk meningkatkan Nah, pendapatan. ini informasi yang penting menurut saya buat publik. Jadi per 2024 itu BUMN apapun kondisinya ya, Iya. yang selama ini dikritik nggak efisien dan sebagainya, itu setiap tahun memberikan Ya, dan 2024 dividen ke 85 triliun. 85 triliun. Tapi 2025, 2026 Enggak. setelah dikelola Danantara, Ya, 2025. 25 lah, 2026 baru bukan. 2025. Sebenarnya kan belum diumumkan. Tapi sekali lagi saya kan ekonom, pasti kan punya ada info-info. Itu dapat masih 11,5 triliun. Tapi itu ada kaitannya dengan sisa-sisa yang lama yang belum dibayarkan. Jadi dari BUMN full ke Danantara. Nah, sejauh yang saya dapat, labanya itu sudah mencapai 140 triliun katanya. Lebih gede kan? Jadi kalau di store dulu nggak berupa Iya, dividen, ya tentu nggak seluruhnya di store. Berarti kan kemungkinan bisa store 90 bener kan waktu proyeksi itu. Tapi ini untuk Danantara semua 140. dan hasilnya kita belum tahu. Belum tahu. Dan kita belum tahu juga. Ini kan dari info yang saya dapat. Iya. Meskipun nanti Tunggu keuangannya pasti juga disiarkan kan. selesai. Nah, nanti kita akan lihat. Dan jangan lupa ada BPI Danantara, ada holding dana aset manajemen, ada dana investasi manajemen. 3 nih. Kita mau lihat bukunya nih. Lu Danantaranya dapat berapa, ini berapa. Jangan lupa kan? Iya. Nah, kan ini harus, dan ketiga-tiganya ini setor ke APBN enggak? Jawabannya pasti tidak. Tapi saya melihat ruang, ada potensi si Danantaranya store Pak di masa mendatang. Tapi ternyata Danantara ini sedikit, yang gede kan di 2 ini sebagai entitas. Nah, harusnya ini juga kita terserah mau ditetapkan apa, tapi duit yang dipindah di Imbreng, dipindah ke Danantara itu kan duit hasil investasi puluhan tahun loh Pak. Bahkan sejak zaman Soeharto kan ada BUMN itu kan sebagian berasal dari Nah, tiap tahun ada namanya penyertaan modal negara. Ya tahu penyertaan modal negara. Lalu terakumulasi kurang lebih 3.400 triliunan lah pada 2024. Jatah pemerintah di BUMN, ekuitasnya itu dipindah semua ke Danantara. Tapi berapa yang sudah dipindah ini juga masih pengumuman. Tapi rencananya semua dipindah kecuali yang di Kementerian Keuangan. Nah, masalahnya duit 3.000-an yang 3.400 yang dipindah ini bukan aset loh ya, ini ekuitas loh modal. Ini kan dari hasil puluhan tahun dan hasil itu bukan dari pendapatan loh. Ingat, kita selalu defisit selama ini. Kita selalu defisit. Berarti nggak punya duit lagi untuk investasi. Berarti itu duit dari utangan. Jadi dipaksakan utang itu untuk kemudian sebagai penyertaan. Ya karena maksudnya dulu baik. Dengan kita menambah aset, menambah investasi supaya ekonomi tetap bertumbuh. Sekarang diserahkan ke Danantara. Tapi utang yang dulu dipakai untuk dapat duit ini kan tetap jadi utang pemerintah. Nggak dipindah ke Danantara. Ini jawabannya apa gitu? Sebenarnya bisa. Kalau ini tetap kalau keuangan nanti jadi itu clear nggak? Enggak juga ya? Enggak juga, karena dia tidak mempertanyakan. Enggak clearnya begini, dari sisi ekonomi fiskal. Ya, kalau katakanlah Imbreng beneran di swasta, itu kan ya semua beban itu kan ikut kan. Nggak mungkin kan diserahkan asetnya, masalahnya piutangnya nggak di bawah itu kan enggak. Itu bedanya. Jadi pemerintah itu dalam laporan keuangan pemerintah pusat, itu kan melaporkan
Satu bagian namanya realisasi APBN, tidak kita bahas sekarang. Bagian lain namanya melaporkan aset, neraca, bukan aset, neraca. Berarti pemerintah Iya. melaporkan asetnya, utangnya, Iya. modalnya kan. Iya. Nah, aset yang dilaporkan itu ada aset tetap itu tanah, bangunan, mesin. Ada aset lancar, duit kas yang kayak SAL segala macam itu kan kas, ada duit sisa lah yang itu duit cash. Nah, ada yang disebut dengan investasi Penyertaan. pemerintah. Di antara sub investasi itu ada investasi BUMN, biasanya BUMN. begitu. Nah, sekarang ini kan aset nih. Iya. Nah, yang dicatat itu hanya ekuitas. Ekuitas itu adalah aset dikurangi utang. Maka dia sudah bersih nih kan, dipindah. Nah, Danantara. agak sulit juga karena di BUMN itu waktu dia kekayaan negara yang dipisahkan, memang peristiwanya kan diserahkan. Sehingga utang bahwa itu pemerintah waktu menanam modal itu pakai utang kan nggak diikutkan. Itu sah secara tata kelola ya. Jadi utangnya tetap, toh kamu sendiri yang mau investasi dengan duit utangan. Iya. Maka ya si BUMN-nya ini tetap bekerja aja sesuai dengan ini. Nah, persoalan ketika ini dipindah ke sini, utang ini kan tetap. Utangnya BUMN ikut pindah, Mas. Jadi jangan juga kita ini. Iya, iya. Cuma kalau dulu ini maksudnya biar BUMN nanti beri laba kan. Loh ini beri laba nggak ke sini? Biar bantu untuk bayar utangnya yang investasi tadi kan. Jadi bahkan saya mengerucut aja. Saya belum minta angka. Dulu kita dapat 60, 80, bahkan harusnya 90 di tahun 2005 itu diambil Danantara. Kapan kamu store? Di planningnya Danantara itu ada nggak sih dokumen katakanlah yang terbuka kalau perusahaan itu punya semacam. Kan gampang. Kita kan masuk ke webnya Danantara nih, sama kita bisa masuk ke Pertamina, kita bisa masuk ke BRI, kan ada rencananya, ada rencana bisnisnya, bisa kita akses. Kalau Danantara, saya jawab nggak ada, Pak. Nggak ada info. Kalau masuk ke sana ada success story, apa gitu loh. Jadi untuk inspirasi. Itu web menurut saya memang ya sangat tidak informatif. Jadi praktis masih jauh lebih bagus anak-anak perusahaan perusahaan-perusahaan yang di bawah holding ini ya. Holdingnya sendiri kemudian nggak jelas gitu ya. Tapi pertanyaannya kemudian ini praktek umum apa enggak sih? Di holding itu nggak ada catatannya anak perusahaan itu? Ya tergantung, karena sebetulnya Danantara ini banyak yang bilang benchmark-nya adalah SWF di negara lain. Oke. Sekarang kita benchmark aja kalau gitu. Sama Singapura lah. Ada Temasek, ada CIG. Dia kan ada dua tuh, Temasek sama CIG. Jadi kalau di sana yang satu itu murni mengelola dari dana surplus. Yang satu itu yang mana? Yang Temaseknya? Temasek. Nah, CIG masih campur. Bukan campur, yang mengelola yang aset segala macam. Nah, bisa dikatakan Danantara ini gabungan dua-duanya. Atau malah lebih simpelnya, kan ada Norwegia juga, itu hanya juga surplus cadangan devisa. Ada di biasanya kan ada boom komoditas apa gitu kan. Atau ya memang BUMN di Singapura banyak untung kan, mau untuk, dan mereka juga cenderung investasinya ke luar negeri karena untuk cari laba. Nah, ini si Danantara ini jadinya tidak ada persis, ke Norway tidak persis, ke Temasek nggak persis, CIG nggak persis, ke Hasanah juga nggak persis, karena Hasanah juga ada kaitannya dengan Petronas segala macam. Nah, ini ya nggak masalah karena kan boleh saja, tapi lalu dia mau melaporkan seperti apa? Nah, itu yang menurut saya belum jelas, karena dia mau melaporkan yang dikelola itu dengan cara seperti apa dari benchmark yang ada ini. Benchmark yang ada ini lebih untuk narasi jadinya, tidak ditiru sebagai ini. Yang tadi prosesnya rata-rata lama. Jadi kalau dari sisi itu kita bisa mentoleransi nih, kalau Danantara lama. Tapi nanti dulu, yang lama itu ketika relatif dia hanya ngelola dari laba dari nggak masalah. Kan nggak mengganggu perusahaan yang jalan. Ini hanya mengelola pencatatannya, reklasifikasinya, briefingnya, belum langsung mengelola beneran. Nah, ini kan langsung. Saya langsung ke pertanyaan pertama tadi saja. Lu kalau begini, siapa sih yang memutuskan? Tadi kan cuma komisaris. Yang memutuskan board, dewan direksi, siapa? Nah, maka ujungnya kan kembali tata kelola. Nah, ya sangat menyedihkan berarti ketika kemudian bahkan di level holdingnya aja tata kelolanya masih belum jelas, sehingga kemudian ketika publik mempertanyakan kualifikasi seorang komisaris itu ya
Ya jangankan orangnya, metode untuk Iya. memilih orang ini loh ternyata juga masih Iya. belum ada kan gitu kan. Bahkan dari pertanyaan sebelumnya tadi nih, apakah kalau nanti dia melaporkan laporan keuangannya itu clear? Bagaimana kalau laporan dan saya sudah menduga laporan keuangannya akan laba loh, Mas. Dan yang paling menggelisahkan sama publik itu kan gini, loh dia itu kan di situ nggak cuma untuk duduk-duduk, itu kan wakilnya pemerintah untuk mengawasi ketika Iya, perusahaan itu iya. kinerjanya sesuai apa enggak kan gitu kan. Nah dengan nggak ada kompetensi gimana caranya ngawasi gitu loh, tahu ini aja enggak gitu kan. Artinya masalah-masalah seperti ini kan akan terus muncul untuk kemudian. Bagaimana kalau saya ini kan boleh dong, saya sebagai ekonom karena saya tidak dapat informasi yang memadai, ya toh, dan saya berusaha mencari loh, bukan Hmm. nunggu Hmm, hmm, ngecek hmm. web ini, cek ini, jumlahin sendiri. Nah, terus saya jadi berprasangka, prasangka yang mudah-mudahan tidak terbukti ya. Ini kalau begini kan pemerintah mengimbreng kepada Danantara, kemudian Danantara juga memandatkan kepada anaknya ya, aset manajemen, ya toh, Iya, si dana investasi ini cari utangan dengan bukunya ini. iya. Dengan Nah, menjaminkan ya mungkin menjaminkannya itu tidak persis ini, tapi kan semua orang utang itu jaminannya dirinya kan. Nah, kalau terjadi masalah gagal dengan atau investasi. apa, maka kan ini yang menjadi ambilan ini. Bagaimana? Ya kalau ini karena business judgment rule, bisa dipertanggungjawabkan, oke, boleh dong saya prasangka buruk. Bagaimana kalau ada para pihak yang mendesain ini untuk mengambil, tidak seluruh ya, beberapa BUMN, hostile takeover di 3-4 tahun yang akan datang. Mungkin ya. Dengan Secara di atas kertas jadi mungkin kan? iya. Ditambah tadi infonya sampean. Kenapa saya jawab itu? Karena soal komisaris Sumalapa, ya mestinya komisaris mencegah ini terjadi. Bahkan kalau perlu permintaan datang dari komisaris kepada BPK. Ini saya kok dissenting opinion misalnya. Boleh dong. Saya minta DPR, BPK memeriksa BUMN saya. Ini umpama di satu BUMN. Tapi kalau dilihat di struktur Danantara segala macam, jadi orangnya kayak silang kan. Ini kepala BP Danantara, kepala Badan Pengatur BUMN ada di holding aset kan. Iya. Ini dia membuat aturan terhadap dirinya sendiri, misalnya kan Iya. jadi begitu orang Iya, iya. bertanya-tanya. Makanya, enggak itu tadi kan pertanyaan yang saya tanyakan dari awal. Kalau orangnya sama gimana? Kalau Iya. BP sama si COO ini dipegang orang yang sama, membaginya gimana gitu? Iya. Yang di satu sisi yang dia operator, di sisi yang lain dia harusnya yang bikin Iya. regulasi kan? Boleh juga bahkan masih ada prasangka buruk saya yang lain. Bagaimana kalau Pak Presiden diakali oleh orang-orang itu? Bukan orang-orang itu, bukan yang disebut ya. Maksudnya ada para pihak yang sejak awal melihat Pak Presiden ini punya ide besar, tapi beliau mungkin tidak memiliki breakdown-nya. Kita akali breakdown-nya yang macam-macam ini untuk mendapatkan keuntungan dari kita. Tentu tidak mengambil 13.000 aset BUMN itu, 3.000 banyak loh Pak. 3.000 di beberapa dan nah, yang sakit nggak mungkin di hostile takeover Pak. Enggak, mengerikan. Ya, Ketika kewenangan mengelola duit segitu gede gitu ya, tidak ada tata kelola yang iya, benar-benar prudent gitu ya. Ya kejadian kan BGN kemarin iya, betapa kita iya, ceroboh gitu ya ketika tidak ada tata kelola sebuah institusi baru, tapi negara bersedia menggelontorkan uang segitu gede gitu kan. Ini kan iya. juga kasusnya hampir Ada kemiripan jadi, gitu. karena kan diberi ruang untuk fraud, untuk moral hazard. Nah, kalau tadi umpama nanti 2025 ada laporannya dan ternyata laba, clear nggak? Enggak. Wong dulu sebelum ada Danantara kan seluruh BUMN itu di total laba. Separuh BUMN rugi boleh, separuh lagi laba dan yang laba-laba gede nutupi yang rugi. Totalnya laba. Lalu apakah kalau Danantara mengumumkan laba itu menyelesaikan? Tetap enggak kan? Tidak ada semacam kewajiban juga kan ketika kemudian itu tidak ada peraturan yang apa detail ngomongnya spesifik gitu ya. Apa masih mengambang tadi itu Iya. tata kelola. Ya ada sepertinya peraturan pemerintah yang menurunkan undang-undang. Tapi setahu saya itu PP yang menurunkan yang nomor 1 tadi, yang amandemen keempat masih proses untuk turunannya. Berarti nanti semacam apa istilahnya? Harapan kita sebetulnya kalau DPR-nya aktif ya untuk kemudian Ya, melakukan ini ya. DPR aktif atau ada komisaris di BUMN-BUMN itu yang kemudian merasa, wah ini kok, ya kan boleh dong, kan board itu memutuskan, kalah suara, dia boleh dissenting opinion loh. Kayaknya dalam sejarah yang Indonesia modern itu hanya pernah dengar itu seorang Ahok aja yang komisarisnya mau ribut sama direksinya gitu. Sebenarnya dalam beberapa kejadian ada Pak, tapi media nggak berani gitu. Oh, oke. Iya, di 4-5 tahun itu ada beberapa. Komisaris yang kritis ya.
Dia dissenting, tapi kan tidak jadi konsumsi publik, tapi Iya. catatan notulensi. Mhm, Dia nggak setuju mhm. dan biasanya diganti Oke. setelah itu. Soalnya kurang kenceng, jadi media nggak bisa belain. Yang tahu cuma Bang Awalil gitu. Medianya nggak berani. Bisa loh di zaman itu ya, saya nggak bicara sekarang. Dan itu kemudian jadi pelajaran komisaris yang lain kan. Ngapain saya kritis itu kalau tahun depan Kalau diganti. kita punya info kayak gitu, kita undang podcast aja. Enggak, ini menjadi kayak semacam sangat terbalik dengan beberapa kali. Ya lagi-lagi Danantara hanya dari keterangan apa personelnya gitu ya. Iya. Entah direktur, entah Iya. CIO, entah Iya. ketua BP. Yang kemudian menjanjikan bahwa pengelolaannya profesional, transparan, semua prosesnya didasarkan bisnis judgment yang sama. Saya bisa tambahin contoh loh, yang simple. BRI, Mandiri, Bank Himbara itu kan di bawah Danantara. Danantara. Loh, ada kebijakan bahwa dia disuruh bantu Kopdes, Oke. Agrinas. Pertanyaannya itu ada koordinasi nggak duluan dengan Danantara? Bahkan ada isu lagi, dia akan membantu perumahan rakyat. Iya. Bagaimana mendirijen ini? Iya. Saya bilang, bisa perintah, mohon maaf, presiden atau atas nama presiden atas hal tertentu, atau menteri atau yang punya power sedikit lah, bisa maksa-maksa. Loh, Danantara, bisnis judgment rule-nya boleh nggak kalau dikreditkan ke Kopdes? Biar nanti resiko gagal bayarnya tinggi gitu ya. Seperti itu. Kita tidak bicara case-nya ya, bisa saja Kopdesnya bisa jalan, tapi intinya bagaimana kita menggambarkan bahwa Danantara dimaksudkan mengatasi hal-hal lemah di masa lalu, diperbaiki, prakteknya sama aja. prakteknya sama, dan bahkan saya tidak ingin bilang sama, malah ada potensi, belum buruk ya karena baru berjalan, bahwa kalau dia sampai dulu kalau menjual, sebutlah zaman dulu ada beberapa BUMN yang dijual, itu prosesnya lumayan kan. Ya DPR apa. Kalau sekarang mungkin terpaksa jual masalahnya karena utang. Nah, kalau itu terjadi, kegambar nggak apa? Mungkin tidak 1-2 tahun ke depan. Tapi kita kan ini duit rakyat, Pak. 3.428 triliun. Duit itu karena ekuitas bukan aset yang dipindah. Itu duit dulu dapatnya dari utang atas nama seluruh rakyat Indonesia. Dan kita masih kebebanan yang bayari tiap tahun. Masih. Karena Ada diskusi kita yang lain tentang utang. Sekarang ngomong tentang what next kalau gitu. Harusnya kayak gimana sih? Gitu. Ya. Karena kemudian sekarang sudah 2 tahun nih. Laporan keuangan aja belum beres. Ya. Problem internal yang katanya restrukturisasi yang harusnya dilakukan oleh tim aset manajemen ini masih menjadi banyak pertanyaan. CIO-nya juga yang bagian investasi itu juga sampai hari ini kan masih banyak pertanyaan, lagi-lagi hanya berdasarkan pernyataan kan, investasi di pondokan haji, investasi di dan kalau di total nggak mengarah ke angka 11.000 triliun. Makanya arahnya itu kan kemudian tidak ada semacam ya gini loh Bung, kalau negara aja tiap tahun itu presiden harus menyediakan nota APBN gitu, yang itu kemudian nanti dibahas dan menjadi pidato pengantar keuangan di bulan Agustus. Nah, ini Danantara kok nggak dapat aturan-aturan ini gitu, kok nggak kena aturan-aturan gini gitu. Dan duitnya hampir sama jumlahnya itu. Segede itu gitu kan, makanya betapa lemah kita lemahnya pengawasan ke mereka gitu. Makanya kan saya termasuk orang yang lebih dulu ya 6 bulan 7 bulan sudah ngomong soal laporan keuangan itu. Tapi buat saya juga bukan itu tuntutan utamanya. Emang kalau dia kasih laporan keuangan kita beres enggak juga. Jadi kalau dari pembicaraan kita tadi kan ketidakjelasan Danantara ini posisi, peran dan aturan mainnya. Diatur dia di dalam undang-undang, yang undang-undangnya tidak banyak undang-undang yang belum sampai setahun di amandemen, Pak. Dan di amandemen untuk bagian-bagian yang substansial, bukan ketinggalan. Kalau ketinggalan kan nambahi, ini menghapus, mengganti. Tapi juga tidak memperjelas. Nah, jawaban itu tidak memperjelas karena kemudian antar pasal maupun dengan undang-undang yang lain kan ada undang-undang pengelolaan macam-macam, itu tidak sepenuhnya sinkron. Maka tetap kembali ke situ. Presiden ini maunya Danantara. Persoalannya buat saya, emang presiden diberi masuk ke resume tentang undang-undang ini kepada beliau. Oh ini terus faktanya begini, ini masih masalah di sini. Berarti kembali ke presiden. Beliau Danantara ini lebih jelas lagi maunya apa. Terus kalau sudah setahun bisa ganti 2 kali ya nggak ada masalah kan, ganti lagi 6 bulan lagi, amandemen lagi. Tapi untuk kali ini yang benar-benar ya, dan
untuk benar-benar itu salah satunya adalah partisipasi publik, Pak. Bentuknya gimana? Iya, memang negeri ini kekurangan orang pintar, Pak, bukan Bukan, saya. maksudnya secara kelembagaan itu idealnya gimana? Ya, memang akan ada RUU amandemen kelima atau sekalian baru, ya Undang-Undang BUMN yang Jadi ada kayak semacam komisarisnya Danantara yang itu terdiri dari perwakilan saya publik gitu. pertama bahwa benar-benar ada keinginan membuat undang-undang yang lebih fix ya. Kalau perlu jangan amandemen, benar-benar undang-undang baru. Nah, satu. Nah, tapi bedanya dengan sebelumnya, ini jangan dirapatkan di ruang gelap, buka ke publik. Berarti DPR juga punya kesempatan. Kalau di strukturnya Danantara itu sendiri gimana sih? Kan dulu itu sempat ada wacana, ada beberapa tokoh internasional yang Ya gini, Pak. diajak gitu kan, ada Ya, PM mau penasehat, mau Thailand. pengawas. Orang mau menasihati, mau mengawasi itu jelas dulu yang mau diawasi dan dinasihati apa. Kalau ini kucing kah, singa kah, atau biawak kan nggak tahu mau kita kasih makan ini ternyata dia burung, kita kasih makanan kucing kan misalnya begitu. Jadi bukan nama besar si penasehat atau pengawas. Pengawas itu kan instrumen yang ada dulu tata kelola pengawas. Ya, yang jelas ada satu nama yang waktu itu katanya disegani di internasional dan menjadi garansi, ada Ray Dalio, akhirnya mundur juga kan. Nggak Ya, jadi gitu kan. ini juga menimbulkan persoalan lain. Kemudian Ray Dalio kan tetap diundang tuh ke presiden. Ray Dalio kan ada pelaku bisnis. Jadi di internasional itu ada perkembangan yang menarik di satu dekade ini, terutama di negara maju. Kalau di Indonesia kan duit masih banyak di bank, Pak, dibandingkan lembaga keuangan bank. Jadi penjumlahan Di orang hedge fund ya di di luar. bursa saham apa tuh kalah banyak dengan ini. Di luar negeri sudah 4 kali lipat, di Amerika Ya. 5. Ya. Nah, Jadi bank itu kalah gede dulu. kalah gede. Nah, investment fund, investment banking, lalu ada hedge fund, ada yang melakukan dua-duanya. Nah, Ray Dalio itu adalah salah satu pelaku di hedge fund gede. Itu kan Levelnya George Soros bukan? Masih untuk saat ini sama, malah mungkin di atasnya kalau sekarang. Sekarang loh ya, karena Soros mungkin sudah beda kan. Memang yang paling gede namanya BlackRock. Memang BlackRock nih irisan antara hedge fund dengan investor. Ini mungkin pemirsa kita 11.000 triliun dolar kekelolaannya. PDB nih, bukan APBN kita. Itu cuma 1.000 triliun, 1.400. Artinya ini jauh banget lah. Bahwa ini lebih gede dari APBN. Kembali ke tadi. Gedenya tuh gede yang banget. Ya, bahwa dari sisi Ray Dalio, ya kan, ya kita tetap menarik karena dia gede itu kan kumpulan dari Indonesia tetap salah satu yang menjadi cara tempat mereka cari duit. Kan lembaga hedge fund ini kan kayak bank. Iya, paham sedikit karena mereka suka kan di emerging fund karena kemudian rate-nya kan masih lebih gede. Dan orang kayanya juga banyak, dia juga nyimpan ke sana. Nah, tadi artinya nama besar ini kan nggak ada kaitannya dengan ini. Karena ini kan SWF yang diperluas. Konsepnya apa? Nah, maka menurut saya tetap kembali ke situ. Bahkan kalau misalnya... Oke, itu dikelirkan. Terus yang tadi, partisipasi publik tadi bentuknya... Iya, tadi kan dalam waktu penyusunan undang-undang semua dilibatkan, pembicaraan terbuka RUU ini. Nah, saya usul di dalamnya itu ada bagian yang ya kalau itu kan ada sipil yang bisa mengawasi sesuatu itu loh, ya misalnya kayak penyiaran. Ada komisi-komisinya gitu ya. Itu tapi tentu lebih power. Kalau peran-peran yang sudah ada kayak OJK, dewan-dewan pengawas OJK enggak. OJK bisa terkait dengan aktivitas keuangannya. Aktivitas keuangan si BUMN yang bersangkutan. Tapi sebagai institusi BUMN-nya enggak. Malah yang kalau saya boleh tadi selain ada supervisi, ya BPK-nya diperkuat. Jadi wewenang BPK di konten yang tadi digedein. Ya kalau kesannya kan BPK selama ini hanya untuk urusan program pembangunan, bukan aktivitasnya BUMN itu. Tentu dengan asumsi juga BPK berani karena kan dan makan kalau kita pikir-pikir nanti KPK masuknya lewat mana? Karena dia kan ya masih simpang siur ini kekayaan negara atau bukan. Tapi kalau kasus BUMN memang ada juga kriminalisasi. Ya ini juga kita harus tahu di Indonesia ini kan kadang tabrakan ya, bahwa mau memperbaiki satu BUMN, ternyata kasus ketika disidangkan itu murni business judgment rule. Berarti kan jaksa atau KPK juga keliru. Nah di sini kita jadi kayak mau mereformasi ini juga kita harus berbicara keseluruhan ekonomi. Karena kalau salah itu kemudian itu jadi senjata kan katanya. Tapi anggap saja yang kita satu persatu ya. Saya betul-betul menganggap Danantara ini karena duitnya gede banget. Ini harus sangat-sangat jelas, ya toh. Dia bagaimana
Ya, pertanggungjawabannya. itu bisa dibikin di Iya, undang-undangnya. Nah, enggak, jelas. pengawasnya tadi loh, itu masih belum jelas ini. Gimana? Apa kalau misalnya ada nggak sih kayak semacam versi yang SEC untuk kemudian itu lembaga yang apa perusahaan-perusahaan terdaftar, tapi ini untuk yang BUMN. Jadi agak beda sih karena kan kalau si masing-masing yang TBK tadi otomatis. Otomatis, makanya kan. Tapi kan Tapi sedikit yang sudah ketika dia TBK. dikonsolidasikan nggak bisa. Jadi mungkin bisa kreatif saja kan tadi ada supervisi, ada misal kalau memang sungguh-sungguh kan ada komisaris kan selama ini ada menteri, ada apa. Mengapa tidak orang independen misalnya? Ya, Kalau khusus perlu yang untuk ditugasi ngawasin iya ini ya. dong, mewakili rakyat dan bisa saja itu diusulkan oleh DPR. Tentu ini asumsi semua ya, tapi kita kan perlu wacana bahwa duit rakyat sebanyak Iya. ini dan ini duit rakyat bergenerasi Ya. yang lalu. Yang paling mengerikan tadi ketika hampir pelajaran semua proses korupsi sebagai kelembagaan itu kan ketika sebuah regulasi eh, eh, ketika operator dengan regulator itu Iya, menjadi satu, itu kan ruang korupsi sangat terbuka karena tidak iya, ada kemudian kontrol check and balance. iya, udah Nah, jelas itu. dalam konteks BUMN apa Danantara ini kan hari ini terjadi dan ini berlangsung sekian lama tapi tidak ada yang memperkarakan ketika kemudian BP, ketua BP sama kepala Ya BP karena di undang-undang BUMN-nya tidak dinyatakan kan bahwa itu tidak boleh atau di PP-nya tidak boleh, ya kan? Kita lebih berdasarkan kepatutan loh bahwa konflik of interest itu apapun Iya. dimanapun Ya, ya, pastilah bukan mempermasalahkan kepala namanya siapa itu sekarang gini kan, ya maksud saya CEO-nya itu konflik of interest-nya ya, itu. kelembagaannya ini kan yang Ya. jadi tata kelolanya ini Ya, kan. kenapa itu tidak di-state secara eksplisit di pasal-pasal entah itu undang-undangnya, entah di peraturan pemerintahnya, peraturan pemerintah tentang pengelolaan Danantara. Iya. Jadi memang masih banyak PR Banyak. dari Danantara ini. Ekspektasinya keuangan ini kapan bisa? Ya, saya duga di Agustus mungkin dia akan keluarkan. Tapi tidak, kalau perlu kita podcast lagi. Nanti Januari lah yang mungkin ini. Podcastkan lagi laporan keuangan. Iya, karena kemudian salah satu dugaan kenapa lama sekali itu karena kemudian terlalu banyak yang perlu di make up-i kan gitu kan. Dikosmetiki gitu untuk kemudian Ya. itu presentable ke negara karena kadung presiden dijanjikan yang begitu. Ya boleh aja karena itu haknya orang karena tidak diberi informasi. Tapi saya sudah dapat sebagian yang resumenya itu bahwa dia laba loh Danantara. Jadi pendapatan dengan ya karena tadi BUMN nggak pakai Danantara aja udah laba Pak. Dan labanya meningkat. Iya, nggak masalah kan karena kemudian yang penting kan detailnya tadi termasuk ketika ngomong restrukturisasi yang masih sakit itu siapa atau kategori Terus dia berutang tadi, bener nggak sudah dia dapat utangan? Dan itu harapannya semuanya jelas nanti di laporan keuangannya gitu ya. Tapi bisa juga mungkin ini kan dugaan karena sama-sama dugaan. Belum tahu. Ya nunggu juga Patriot Bond, Merah Putih Bond kan nambahi aset Pak kalau itu masuk. Karena menambahi utang karena berutang, ya toh mengeluarkan bond itu nambahi utang, tapi di aset juga masuk. Nah, punya duit sekian. Kalau yang lain lagi itu bilangnya ya memang mereka nunggu pasar rally dulu biar nanti dosanya nggak terlalu kelihatan jelek gitu. Ya, Kalau di TSO sekarang itulah posisi investasinya CIO-nya ini kelihatan salah semua satu nanti. masalah ketidakjelasan, keterlambatan itu kan itu. Karena lalu berbagai rumor muncul. Kalau rumor dari kayak kita, mohon maaf nih kita podcast Mas Winarto saya, ya paling kan rumor biasa. Tapi kalau rumor itu di kalangan orang yang mengelola duit, investor, ya kan masalah. Masalah kepada nilai rupiah, masalah kepada indeks harga saham. Masalah juga ketika pengelolanya ini nggak benar-benar orang yang dipercaya di publik sebagai yang benar-benar prudent kan gitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan itu. Bang Amal, terima kasih banyak. Sama-sama. Memang tidak memberi apa solusi gitu ya. Karena solusi bukan di kita. Karena memang solusinya bukan di kita, tetapi minimal menggambarkan memang tidak semudah itu, tidak sesederhana itu, dan betapa yang harus dilakukan itu masih sangat banyak untuk ruang perbaikan kan gitu. Bahkan mulai dari yang paling hulunya kan, undang-undangnya dia masih banyak bolong gitu kan. Tata kelolanya besarnya juga bolong. Sehingga kemudian ketika ada kejadian kayak asistennya Raffi Ahmad menjadi komisaris dan itu ribut, kita tuh meributkan percikan kotoran apa itu. Atasnya belum. Iya, yang atasnya ini belum ditutup gitu, yang atasnya ini belum diperbaiki gitu loh. Ngapain kita ribut yang di lantai yang di bawah ini gitu. Terima kasih banyak. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you.